Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan. Jadi beberapa bulan yang lalu, tepatnya 1 tahun yang lalu, bulan 4 kalau nggak salah, saya mengetes helikopter eksperimen hasil buatan saya yang ada di belakang ini. Sebetulnya nggak ada sih rencana buat di-upload ke YouTube. Cuman saya takutnya kalau cuma filenya disimpan di HP kan bisa rusak. Terus kalau disimpan di harddisk komputer juga bisa rusak, harddisknya juga bisa rusak. Jadi ya saya iseng-iseng lah bikin channel di YouTube ini. Nah, inilah channel teknologi kampung namanya. Jadi maksudnya itu teknologi yang dikembangkan di kampung, kira-kira seperti itu. Jadi waktu itu saya membuat ini yang di belakang saya, helikopter eksperimen. Jadi helikopter ini saya buat berdasarkan keinginan sejak kecil. Waktu itu saya belum terlalu tahu sih apa itu helikopter. Jadi saya sangat senang kalau setiap helikopter lewat di atas rumah saya itu kan dari jauh udah kedengaran suaranya. Wah, itu saya sama teman-teman berlarian itu manggil-manggil heli. Jadi mungkin ya itulah salah satu penyebabnya. Saya agak sedikit terobsesi untuk bikin helikopter ini. Yang kedua, saya juga sempat ada rencana sih mau buat pesawat. Cuman terkendala di landas pacu. Jadi dia kan butuh tempat landasan pacu yang panjang. Sementara saya nggak punya, jadi bingung juga mau diterbangin di mana. Misalnya kalau diuji coba. Jadi ya tambah mantap lah keyakinan saya untuk membuat helikopter ini. Nah, cuma jadi yang jadi kendala itu ternyata helikopter itu membuatnya sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Berbekal pengetahuan dari hasil browsing di internet. Nah, saya coba-coba berusaha mendesain helikopter. Nah, inilah yang jadinya seperti ini kemarin. Jadi helikopter ini saya usahakan seperti helikopter standar lah. Jadi kontrolnya, terutama kontrolnya. Jadi ini adalah cyclic control namanya. Ini cyclic control. Jadi ini kalau disorong ke depan begini, ini dia helikopter akan maju. Gitu. Jadi tekanan udara baling-baling bagian belakang itu lebih kencang daripada bagian yang lainnya. Jadi dia akan bergerak maju. Terus begitu pula kalau ke kiri atau ke kanan, bahkan bisa mundur. Nah, itu rencananya sih begitu. Nah, sedangkan yang di samping ini adalah ini tuas throttle. Throttle itu kalau di mobil gasnya istilahnya, atau di sepeda motor itu gasnya. Jadi kita mainkan gas kan kalau sebelah kanan di motor, sebelah kanan. Nah, ini dia di sebelah kiri. Jadi dia berfungsi sebagai throttle ini, tuas throttle. Dia juga kolektif. Kolektif itu artinya menggerakkan sudut baling-baling bersamaan. Jadi dia sama. Jadi kalau saya angkat ini, jadi sudutnya itu dia membesar sudutnya. Jadi sudut membesar ini jadi begitu terputar, baling-baling terputar, dorongan angin, tekanan angin ke bawah itu kencang. Nah, sementara kalau posisi ini kan netral istilahnya. Netral itu nggak menimbulkan tekanan udara ke bawah. Jadi begitu ini diangkat, ini sudutnya berubah, maka menciptakan dorongan udara yang sangat kencang ke bawah. Akibatnya heli ini terangkat. Nah, terus ini ada pedal tail rotor. Nah, pedal tail rotor ini sebenarnya dia untuk mengontrol baling-baling tail rotor yang ada di belakang. Nah, ini dia. Ini. Jadi kalau kita injak itu dia akan pengaruh di ininya, sudutnya. Nah, seperti ini.
Jadi apa gunanya tail rotor ini atau baling-baling ekor ini? Yaitu fungsinya untuk mengcounter atau melawan dari torsi putaran mesin yang ke baling-baling utama atau main rotor. Nah, ini fungsinya. Jadi dia seumpamanya kalau dia nggak pakai tail rotor, kalau baling-balingnya mutar ke kanan, bodi helikopter itu mutar ke kiri. Nah, seperti itu. Jadi makanya dibutuhkan ini untuk menstabilkan, meluruskan pada saat terangkat ataupun terbang gitu. Nah, mungkin teman-teman pada video pertama saya nggak sempat menerangkan ya bagian-bagiannya, dan banyak teman-teman viewers yang penasaran, pertanyaannya mesin apa yang dipakai, kekuatannya berapa, sistemnya bagaimana. Di sini saya jelaskan. Ini adalah mesin mobil sebetulnya. Mesin mobil ini mesin Suzuki Futura. Biasa juga dipakai di mobil APV. Ini dia. Ini cc-nya kalau nggak salah 1500. Ini tanpa turbo. Nah, dari sini jadi saya jelaskan cara kerjanya seperti ini. Mesin ini kita pada flywheel kita pasangkan puli. Ini sini puli ada 5 jalur. Puli ini dihubungkan dengan V-belt atau biasa disebut tali fumble, kalau istilahnya di otomotif itu tali fumble. Nah, ini menghubungkan ke puli yang lebih besar. Dari puli ini, asnya ini yang ke belakang diteruskan ke tail rotor, sedangkan yang ke depan ini diteruskan ke main rotor. Nah, ini di sini kita pakai gardan. Ini gardan mobil ini. Nah, coba dilihat gardan mobil. Nah, ini gardan mobil. Ini gampang didapat, mudah didapat ini. Soalnya kalau kita mau buat seperti helikopter kesungguhan, itu agak berat. Jadi kita manfaatkan aja apa yang ada. Jadi ini semua ini sebetulnya ini bekas. Terus mesin mobil ini juga bekas. Kalau ini kayak puli puli bawah itu buat sendiri. Terus chassis atau rangka ini saya buat ini dari pipa stainless, ornamen stainless. Ini banyak dijual ini buat biasa dibuat pagar, terus apa lagi ya, pokoknya banyak lah, pagar tangga ini, pagar tangga. Jadi ini kalau ini nggak salah ini dia pipa 1 inci. Ini kalau nggak salah 2 inci. Terus apa lagi ya? Ini bagian atas ini, kalau ini namanya swash plate. Swash plate ini terdiri dari 2 bagian. Ada yang fix dia itu nggak bergerak. Yang ini, yang bagian bawah ini. Ini bagian bawah ini fix atau non movable, artinya dia nggak muter. Sedangkan bagian atas ini moving dia berputar. Jadi bagian bawah ini ngontrol bagian atas. Jadi dia dikontrol dari sini, tapi bagian bawah nggak mutar, yang atas mutar. Yang atas ini mutar ikut main rotor. Ini bagian swash plate. Sedangkan yang atas ini namanya rotor head. Terus ini main shaftnya atau as utamanya. Terus ini namanya cisor. Cisor itu gunting ya, Nah, ini gunting. Ini yang saya tahu namanya itu ya. Terus di sini pengontrolnya, linknya ini masih pakai tali persenelan mobil truk ini. Tali persenelan mobil truk. Ini berhubungan langsung ke siklik. Coba dilihatin. Ini kalau digerakkan ini ikut gerak juga ini bawah. Ini. Sementara ini yang kolektif
Jadi ini kalau tuas kolektif diangkat, ini terangkat dia kayak gini. Nah, supaya jangan mutar ini ada penahan. Jadi dia ini semacam penahan sekaligus untuk setang atau kolektifnya dipasang. Nah, terus ini namanya pitch link. Pitch link. Jadi link atau tuasnya ini yang menghubungkan untuk mengubah sudut baling-baling. Nah, ini dinamakan pitch link. Untuk tangki bahan bakar ini kita taruh di bawah. Terus radiator ini radiator standar lah, radiator mobil punya. Sekilas mengenai gambaran singkat helikopter ini. Jadi ini diameternya baling-baling ini 6 meter. Dari ujung ke ujung itu 6 meter. Satu baling-baling ini sekitar 280. Jadi dari ujung ke sini 280. Tapi kalau dari tengah ke ujung dari as itu 3 meter. Itu jari-jarinya ya. Jadi satu bila itu 3 meter. Jadi kalau total 6 meter. Sementara tail rotor itu 1 meter. 1 meter. Nah, terus pada video pertama waktu uji coba itu kan sempat terangkat sedikit dan muter-muter. Nah, di sini saya jelaskan waktu itu yang ngetes itu dia sebenarnya itu supir, bukan sama sekali nggak tahu. Jadi nggak tahu, bukan pilot atau apa, bukan. Jadi nggak ngerti dia kontrolnya. Terus kenapa bukan saya ya? Saya kan harus lihat, pantau dari jauh, dia ada yang tidak stabil apanya. Jadi sama juga kan pembuat pesawat lain, contohnya Pak Habibie, desain pesawat, kan dia nggak mungkin dia yang ngetes, ada pilot pengetesnya kan? Ya maksudnya kayak gitulah. Tapi mungkin nanti ke depannya ya saya sendirilah yang akan ngetes. Terus mungkin ada yang bertanya lagi atau menunggu, ini kenapa nggak dites lagi setelah tes pertama? Jadi perlu saya jelaskan di sini ya. Ini adalah prototip pertama. Prototip pertama ini masih sangat-sangat banyak kekurangan. Memang dirancang ini sebenarnya saya buat ini bukan untuk langsung terbang, enggak begitu dia. Jadi ini saya buat memang untuk tempat belajar. Artinya yang penting fungsi-fungsinya itu berfungsi dengan normal semua. Dan alhamdulillah semua berfungsi dengan normal sesuai rencana. Waktu itu yang ngetes itu nggak sabaran ingin ngangkat sedikit. Jadi ya sempat ngangkat muter. Jadi memang dia belum tahu ngontrol tail rotornya, itu kan dikontrol dari tail pedalnya itu. Dia belum tahu cara-caranya. Terus kenapa tidak dilanjutkan lagi ngetes ini? Jadi begini, dari hasil pengetesan pertama itu saya simpulkan ini banyak sekali kekurangan. Nomor 1 itu mesin kekurangan tenaga atau underpower, itu nomor 1. Ini kan mesin cuma 80 HP, masih kurang tenaganya. Nomor 2, ini selalu slip dia. Jadi kadang putaran di bawah ini enggak kurang tersalur. Tenaga dari mesin ini kurang tersalur penuh ke main puli ini. Ini sebenarnya harus ditaruh semacam roller yang menekan fumble ini supaya enggak slip. Karena waktu itu pada saat dites itu ini bergetar. Jadi kadang dia slip ini. Ini dibuktikan dengan adanya ini gesekan-gesekan di jalur puli. Makanya dia slip, jadi tenaga yang tersalur ke atas tidak maksimal. Itu nomor 2. Kalau saya terus mungkin ditanyakan lagi, kenapa nggak dibuatkan puli ini yang supaya bisa mengencangkan ini? Adjuster kan? Gini, kalau kita buatkan lagi puli ini bertambah lagi beratnya nih. Lebih parah lagi dengan tenaga mesin yang nggak cukup. Terus ditambah lagi komponen ini pasti lebih berat, lebih parah. Ketiga, ini kopel. Ini selalu hancur nih, ini masih pakai bahan karet. Ini kan untuk meredam getaran.
Jadi dia supaya fleksibel, jadi maksud saya. Tapi ini kayaknya nggak mampu, jadi saya belum dapat bahan atau material yang cocok untuk menggantikan ini. Bisa saja sih saya pakai ini semacam cross joint, tapi dia harus dua. Ini ruangannya nggak cukup. Terus dia beratnya pasti lebih berat lagi dari ini. Makanya saya pakai ini. Kelemahannya ini lagi ya. Ini kan tadi kelemahannya sudah berapa? 1, 2, 3. Terus kelemahan yang berikutnya adalah yang keempat, ini sudutnya ini udah mentok di atas ini. Mentok ini. Ini nggak bisa lagi bertambah sudutnya. Jadi walaupun kita paksakan nanti terbang, itu terangkat paling 1 meter, udah nggak bisa lagi. Sudah mentok di situ. Jadi itu, coba lihat. Itu tuh. Itu namanya pitch horn. Itu mentok dia di swash plate-nya. Jadi sudah 4 kekurangannya ya. Terus kekurangan yang kelima, masih ada salah perhitungan di panjang main rotor. Itu masih kurang panjang. Jadi dia seharusnya hasil perhitungan setelah saya hitung kembali dengan dibanding berat keseluruhan heli, itu seharusnya masih harus ditambah lagi sekitar 50 cm. Jadi 50 cm bagian satu, bagian lain 50, jadi total nanti jadinya 7 meter. Itu sebetulnya. Tapi konsekuensinya mesin juga harus tambah daya juga. Dari beberapa kekurangan ini, jadi kalau mau diganti semua, mesin harus ganti, ini harus tambah. Jadi 75% heli ini harus dirombak. Saya pikir kalau 75% harus dirombak, mending buat yang baru ya kan? Buat yang baru. Jadi ini kan saya namakan heli ini RY01. RY itu singkatan dari nama anak saya, Renat Revansa Muhammad. Jadi saya ambil nama depannya, saya singkat RY. Ini RY01. Jadi saya nanti sudah siapkan RY02 itu untuk penyempurnaan apa-apa kekurangan dari helikopter pertama ini. Nanti saya akan perbaiki lagi di prototip kedua atau RY2. Oke teman-teman, itulah tadi sepintas gambaran mengenai latar belakang dari helikopter RY1, kelemahan-kelemahannya. Jadi untuk berikutnya saya akan membuat RY2, mungkin sekalian membuat bagian per bagian supaya lebih jelas. Jadi teman-teman bisa mengikuti terus di channel ini, Teknologi Kampung. Makasih.